Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya guys gitu. Dan juga di podcast My Post Story. Oke guys, kali ini kita kembali lagi ya di seri saham pilihan dan kita akan menganalisa secara teknikal saham seperti GoTo, Amar, Arto, BBHI, BBYB, BBNI, BMRI, BBRI, Adro, dan juga GNTR tentunya. Estimasinya sih mulai dari tanggal 12 Desember 2023 sampai tanggal 22 Desember 2023 pastinya guys. Dan tentunya disclaimer on teman-teman gitu. Oke. Anyway, yap, sekali lagi berikan like, share, subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar saya semakin semangat lagi untuk buat konten tentang saham tentunya guys gitu. Oke, semoga teman-teman kabarnya baik-baik aja dan kita akan mulai langsung menganalisa secara teknikal sahamnya gitu. Kita akan mulai dari sisi teknikalnya yaitu trading view. Anyway guys, sedikit intermezzo aja ya kawan. Bahwasannya untuk saham di sektor teknologi ya ataupun digital gitu, baik bank digital juga itu sangat erat pengaruhnya dengan perkembangan suku bunga The Fed ya atau Fed rates gitu yang ada di Amerika sana gitu ya kan. Jadi kalau suku bunganya ditahan, The Fed itu atau Bank Sentral Amerika menahan laju suku bunganya, tentu itu menjadi sentimen yang sangat ramah sekali untuk sektor teknologi pastinya gitu. Tapi kalau misalnya ditarik, dinaikkan ya suku bunganya gitu, ya tentu ini menjadi sentimen yang kurang ramah sih di sektor teknologi. Tapi kalau ditahan atau bahkan diturunkan, wah itu sentimen yang sangat menarik sih untuk saham-saham di sektor teknologi tentunya. Jadi gak hanya properti gitu, tapi itu kan yang di Fed gitu. Di Indonesia juga sama dengan kebijakan BI rate atau suku bunga BI itu juga sangat berpengaruh juga sih kepada perkembangan ataupun pergerakan harga saham yang ada di sektor teknologi kawan gitu. Oke, di sini saya akan coba langsung saja ya kita mulai dari saham GoTo ya teman-teman ya. Kita mulai dari saham GoTo guys di sini. Yang pertama kita akan coba berdasarkan ini ya sama sih GoTo itu kan memang ada sentimen ya dari ini ya dari apa Tokopedia sampai ini TikTok ya mereka menginvestasikan sejumlah dana dan kerjasama lah pada prinsipnya ke Tokopedia gitu dan 11 triliunan gitu nanti bisa cek aja deh beritanya itu seperti apa kawan. Oke, sini saya akan coba balik lagi ke teknikalnya bagaimana. Itu berita yang keluar itu kemarin dan juga hari ini ya. Dan itu menjadi sentimen yang seharusnya sih menarik gitu, tapi ternyata sahamnya malah turun. Nah, itu istilahnya adalah sell on news teman-teman. Oke, sekali lagi, jadi nggak berarti ketika berita itu keluar, market itu akan merespon positif gitu. Belum tentu. Kadang terjadi profit taking gitu guys atau koreksi lah gitu. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini supportnya saham ini saat ini berada di level Rp82 ya, supportnya dan resistennya itu di level harga Rp116 per lembarnya gitu guys gitu. Jadi teman-teman ini level resistennya ya di sini 116 dan resisten duanya di Rp147 per lembarnya. Sedangkan support duanya itu di Rp67 per lembarnya kawan gitu. Nah, jadi gimana gitu? Kalau semisal nanti Rp82 ini gagal bertahan gitu atau terkoreksi lebih dalam, mereka akan berpeluang untuk melemah sampai ke level harga Rp67 per lembarnya gitu guys gitu. Tapi ya kalau misalnya sahamnya kuat atau berhasil rebound gitu, ya paling enggak dia di Rp92. Nah kalau udah di area sini, ini area profit takingnya di 109, maka berpeluang lagi akan menguji area resistennya di 116 lagi gitu guys gitu. Terus lagi dia harus kuat dulu di level harga Rp92 per lembarnya gitu guys. Oke. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya ada saham Amar di sini. Oke, saham Amar di sini. Oke. Saham Amar ternyata sinyalnya di sini ini sinyalnya buy ya ternyata ya di sini. Anyway gini guys gitu. Supportnya saham ini di level harga Rp300 per lembar ya. Support duanya ya kurang lebih di 268 lah. Tapi kalau misalnya ini apa namanya nggak kuat dia bisa melemah sampai ke Rp288 per lembar gitu. Nah saat ini saham ini memiliki resisten di 322. Ini merupakan resistennya gitu guys. Nah kita lihat aja nanti The Fed itu kan hari Kamis ya gitu. Apakah nantinya mereka sebelum hari Kamis ya mereka berhasil menembus area resisten, dia bisa aja ke level harga 344. Tapi kalau misalnya dia gagal uji resist atau menunggu mendekati hari Kamis atau Rabu misalnya dari Rabu, maka bisa aja nanti break resist dia akan terlebih dahulu konsolidasi di 326. Berhasil lagi dia bisa ke 344 gitu guys. Nah, saat ini area profit taking-nya di 320 gitu. Jadi saran saya sih kalau teman-teman mau beli sih lebih baik ya di bawah 322 atau di antara 310 atau 312-an gitu guys gitu. Nah, gitu. Takutnya nanti gagal resist. Tapi kalau berhasil break ya silakan aja.
Karena nanti ada 326 ya di sini yang merupakan area konsolidasi di area resistnya gitu guys gitu. Karena dia memang ada peluang ke 344 atau 350 sih sebenarnya sih. Kalau berhasil tembus resistennya gitu guys. Dan sentimennya juga mendukung gitu ya guys ya. Tapi sekali lagi teman-teman, sekali lagi hati-hati karena saat ini masih di bawah harga 500. Jadi penting buat teman-teman untuk money management dan trading plan-nya yang sangat disiplin gitu guys. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ke saham Arto. Nah, saham Arto ini sih nggak lepas dari pergerakan dari saham GoTo sih sebenarnya sih karena ya namanya juga ini Bang Jago ya. Seingat saya sih ada afiliasi kuat dengan GoTo gitu guys gitu. Oke, untuk saat ini saham Arto ini sendiri secara harian ya. Mereka memiliki level area support di 2820 dan resistennya itu di 3550 guys ternyata gitu. Dan sebenarnya sih selama saham ini kuat berada di atas 2840 ya, saham ini masih berpeluang akan menguji area resist di 3550 atau profit takingnya di 3490. Jadi hati-hati kalau udah berada di area 3490. Kalau nggak kuat dia bisa terkoreksi atau profit taking sampai ke 300-an. Nah, kalau mau beli sebaiknya di antara ini tadi 2840 atau 3000-an sih sebenarnya. Atau di bawah 3490 ya gitu kalau mau beli saham ini gitu. Sama ini saham digital sekali lagi perlu kita mengikuti perkembangan dari The Fed nantinya di hari Kamis tentunya guys gitu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ada saham BBHI atau Alobank Indonesia di situ. Tadi Bang Jago ya, sekarang Alobank gitu. Supportnya di level harga 1.300 supportnya dan resistnya di level harga Rp1.620 per lembarnya gitu kawan dan area profit taking di Rp1.560 ini secara harian sih. Tapi kalau dia gagal bertahan di 1.300 ya, gagal bertahan di 1.300 maksud saya, mohon maaf, dia bisa aja melemah sampai ke 1.230-an guys gitu. Dan kalau kita mau buy sebenarnya sih kita harus memastikan dulu saham ini kalau nanti di rebound paling nggak dia ke 1.385. Kalau kuat di area ini dia bisa menuju area resisten di 1.620 ya gitu. Atau paling nggak di area profit takingnya di 1.560-an gitu guys gitu. Oke, jadi hati-hati kalau memang kuat di area ini, oke sangat menarik. Tapi kalau kita mau buy lebih baik di bawah 1.560 lah kalau saran saya gitu. Ya syukur-syukur di bawah 1385 ya gitu guys. Oke, disclaimer on. Lanjut kita ke saham berikutnya ada saham BBYB di sini. Oke, di sini ada saham BBYB. Ini ju- Bank Lio Komersi itu juga sangat menarik sih gitu menurut saya. Tapi teman-teman sekali lagi ya penting untuk mencermati perkembangan The Fed sekali lagi karena ini kaitannya dengan bank digital ya kawan. Oke, supportnya di 324 dan resistennya di 416 saat ini. Level area buy itu dari 334 sih sebenarnya sih atau 332 324 juga menarik ya. Intinya selama di bawah 384 kita bisa buy lah gitu atau akumulasi boleh lah gitu ya kan harus di bawah 384. Kenapa? Karena area profit takingnya nih 384 sampai 416 guys gitu. Oke, ini area profit takingnya kayak gitu guys. Jadi teman-teman penting banget kalau mau beli sih saran saya di bawah 384. Ya syukur-syukur bisa dapat di 330 atau 334 gitu ya. Kalau nggak dapat ya paling nggak di bawah 384 lah kurang lebihnya. Oke, disclaimer on. Lanjut kita ke saham BNI. Ini bank konvensional ya, ini cukup menarik juga sih. Sinyalnya sini keluar sinyal buy teman-teman, oke. Dan sini ada support di 5.050 dan resistennya itu di area 5.350 ya. Ini area resistnya. Area profit taking di 5.300 secara harian gitu guys gitu. Nah, kalau kita mau buy paling nggak di bawah 5.300 ya. Karena apa? Karena selama saham ini kuat di area 5.150 maka berpeluang akan menguji area resisten di 5.300 yang merupakan profit taking sampai 5.350 yang merupakan resisten kuatnya gitu guys gitu. Dan kita mungkin bisa buy mungkin mulai dari harga 4.990 atau 5.000-an lah sampai harga 5.050 atau 5.075 sebenarnya sih gitu. Tapi anyway, sama masih berada di bawah 5.300 saran saya sih ini cukup menarik gitu guys gitu. Lagi nanti kalau emang ada sentimen market yang bagus, yang kuat, dia bisa aja break resist 5.350 dan menguat sampai ke resisten berikutnya berpeluang ya ke Rp5.425 per lembarnya tentunya. Tapi hati-hati ya, syaratnya saham ini harus kuat di 5.150 dulu nih gitu. Karena kalau nggak kuat dia bisa terkoreksi di 5.050 dan bisa aja melemah sampai ke 4.900-an guys nanti level koreksinya gitu. Tapi anyway kalau masih di 5.150 saya pikir dia masih ada lah peluang ke 5.300-an lah setidaknya. Oke guys. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya ada saham BMRI di sini atau Bank Mandiri guys. Ini juga menarik sih BUMN Big Big Bang ya gitu. Sampai dengan BBNI tadi.
Level supportnya saham ini di level harga 5650 dan resistennya di 6025 rupiah per lembarnya gitu guys. Area profit taking memang di 6000 dan area buy di level harga 5700 sebenarnya sih gitu. Um, ya saham ini memang berpeluang sih muat sampai ke 5850. Kalau memang berhasil bertahan di area ini atau bahkan menguat ya, ya mereka berpeluang sih ke level harga 6000 yang merupakan area profit takingnya guys gitu. Oke, sekali lagi disclaimer on. Jadi kalau kita mau beli paling nggak di bawah harga 6.000 atau ya syukur-syukur bisa dapat di bawah 5850 guys gitu. Oke. Seperti itu kalau memang berhasil break resist 6025 nanti saham ini berpeluang juga muat sampai ke 6175 atau 6200 lah tentunya. Tapi kalau gagal bertahan misalnya ya dia akan terkoreksi sampai support 5650 atau bahkan sampai 5625 gitu yang merupakan support kuatnya atau support keduanya gitu. Tapi menurut saya sama-sama ini kuat di 5850 dia berpeluang kok untuk menguji area resistennya gitu guys. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ada saham BBRI ini. Jadi masih dari banking ya, ini Bank Rakyat Indonesia, tapi ini BRI-nya ini ya konvensional gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih bank digital yaitu Bank Agro ini cukup menarik juga atau bahkan juga BRIS. Tapi mungkin next lah kita bahas nanti di review saham atau di proyeksi harga sahamnya. Oke, sini supportnya BBRI ini sendiri secara harian ya, ini secara harian kawan. Saham ini di level harga Rp5.275 per lembarnya, support satunya. Dan support duanya di level harga Rp5175 per lembarnya gitu. Resisten kuatnya di 5.575 dan resisten keduanya di 5650 guys gitu. Area profit taking hati-hati di level harga 5.500 guys gitu. Oke, sinyal tadi masih sell. Nah, teman-teman kalau kayak gini gimana? Nah, nanti cermati aja di 5.275 kira-kira saham ini apa namanya? Power buy-nya kuat atau enggak gitu atau banyak yang beli enggak sih di level harga 5275 itu. Nah, kalau emang kuat kita bisa beli mungkin bertahap dulu nih gitu, jaga-jaga kalau nanti terkoreksi kan dia bisa ke 5200-an kita bisa collect lagi gitu. Tapi sekali lagi disclaimer on ya guys ya gitu. Tapi anyway selama saya ini berada di area 5325 pada prinsipnya saham ini cukup memiliki peluang ya untuk menguji area resistennya di 5575 gitu. Tapi sekali lagi profit takingnya di 5500. Nah ini hati-hati kawan-kawan kalau udah berada di area profit takingnya gitu guys ya. Area buy-nya memang dari 5275 ya. Tapi sekali lagi saran saya mungkin bisa bertahap lah seperti itu. Oke, disclaimer on. Lanjut kita ke saham berikutnya ada saham ADRU. Sorry. Ada saham ADRU atau Adaro guys di sini. Oke, saham Adaro ini kayaknya sekarang ini agak lama sih. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman ya, meskipun ini disclaimer on. Oke, Adaro ini sentimennya kenaikannya sih kepada harga komoditas batu bara ya. Peluang kenaikannya gitu. Kalau masih kuat sih oke gitu. Oke, sama Adaro ini memiliki area support ya di 2490 sampai 2470. Oke, dan resistennya di level harga Rp2.650 per lembarnya gitu. Dan mana apa namanya area profit taking memang di 2620 sih profit taking kuatnya ya atau bahkan 2610 sih sebenarnya gitu. Hati-hati kalau teman-teman mau buy saran saya di bawah 2620-an lah kurang lebihnya. Oke. Em, ya kalau kita mau buy mungkin bisa di 2510, 2520 kita bisa buy di area itu sih gitu. Tapi hati-hati kalau sampai ini sekiranya masih kuat di 2550 dia berpeluang lagi ini berarti kayak satu gitu ya polanya ya. Untuk dia muji resisten nih di 2650 kalau dia kuat di 2550 rupiah. Mungkin dia kuat di area ini nanti bisa menguji resist di 2650 rupiah per lembar. Kalau berhasil break resist dia bisa aja ke 2790-an atau 2800 ya. Tapi kalau syaratnya ya dia harus kuat di 2550 dan berhasil break resist di 2650-an guys gitu. Oke, kalau nggak kuat nanti dia bisa koreksi sampai ke area tadi sempat ya mau nyentuh 2510 ya gitu. Ternyata dia hanya di 2530 ternyata gitu. Oke, dia bisa aja uji support bahkan sampai melemah lagi ke 2400-an. Kalau dia gagal break resist, ya mudah-mudahan lah ini berhasil break resist lah saham ini nantinya. Oke, yang terakhir dari saham UNTR atau United Tractor guys di sini. Saham United Tractor ini sendiri supportnya di 21.425 dan resistennya saham ini. Oke guys, jadi resistennya di 22.675 ya untuk resistennya. Sedangkan profit takingnya di 22.425 gitu. Nah, saran saya kalau mau buy paling nggak di bawah 22.425 ya gitu. Atau paling nggak ya di kisaran 21.625-an lah kurang lebihnya gitu guys. Ini kalau kita mau buy. Ya, tapi kalau misalnya saham ini gagal bertahan ya, ya bisa aja break support sampai ke bawah nih, sampai ke 21.425 sih. Tapi menurut saya sih,
kok 18.600 guys, sorry. Ya, itu kalau dia gagal bertahan di area supportnya. Tapi kemudahan-mudahan lah sentimen ini kan sekarang udah masuk musim dingin ya. Biasanya sih permintaan batu bara tuh cukup tinggi ya. Mudah-mudahan lah ini bisa menjadi apa namanya bisa menahan lah laju penurunan dari saham BNTR ini gitu. Paling nggak dia polanya sideways dulu sebelum mungkin nanti baru dia bisa naik ya. Nah, kalau memang dia bisa naik dia pertama harus bertahan di 22.525. Kalau udah berada di area ini sih menurut saya bisa aja dia berkresis ya sampai ke 23.600. Tapi sekali lagi ini disclaimer on kawan. Oke, seperti itu guys. Dari saya ya teman-teman sih thank you dan video ini sampai selesai dan sekali lagi sih ayo join bersama RHB Sekuritas kita trading bareng atau kita investasi bareng ya dengan menggunakan platform dari kami gitu dari RHB Smart langsung aja download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store ya untuk pengguna iOS kalau pengguna Android di Google Play Store tadi gitu download aja ikuti instruksinya langsung opening akun aja di sana karena banyak sekali fitur-fitur yang menarik tentunya. Dan juga teman-teman nanti bisa kontak WA saya ya di 081334708762 kalau ada pertanyaan atau bisa juga nanti di DM saya di @sobri11 atau ditinggalkan di kolom komentar. Linknya sudah saya cantumkan semua di bawah ya di kolom deskripsi gitu. Ada grup juga di situ silakan nanti kalau mau sharing diskusi. Ya itu tadi. Kalau ada pertanyaan itu tadi sih langsung aja di kolom komentar aja ya teman-teman. Ikuti instruksinya yang ada di ini ya apa kalau saat pendaftaran itu untuk buka akun gitu ya nanti pilih mengetahui HB-nya jangan lupa dari salesnya dan masukkan kodenya BEM5 agar nanti terkoneksi dengan saya guys gitu. Oke, thank you sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan disclaimer on, safe, healthy ya juga ya. And happy lucky, happy trading, and happy cuan, and happy investing pastinya. Saya Maulana Nur Sobri, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.